Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jakarta, Oktober 2025. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan oleh kabar yang berhembus kencang mengenai kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih tim nasional Indonesia. Setelah sempat berpisah usai masa kontraknya berakhir di pertengahan tahun 2025, kini beredar kuat rumor bahwa PSSI tengah membuka komunikasi dengan pelatih asal Korea Selatan itu untuk kembali membesut skuad Garuda. Kabar ini mencuat setelah beberapa media olahraga Asia melaporkan bahwa Shin Tae-yong tidak lagi melanjutkan proyeknya bersama klub Ulsan Hyundai FC. Sejumlah sumber internal di Korea menyebutkan bahwa pihak Ulsan dan Shin telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak lebih cepat karena adanya tawaran menarik dari Asia Tenggara. Banyak yang kemudian menafsirkan bahwa tawaran tersebut datang dari Indonesia, negara yang pernah ia tangani selama hampir 5 tahun dengan berbagai pencapaian penting. Selama masa kepelatihannya di Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok disiplin dan berkarakter tegas. Ia membawa perubahan besar dalam gaya bermain timnas, dari yang semula hanya mengandalkan fisik, menjadi tim yang memiliki organisasi permainan dan taktik lebih matang. Pencapaiannya membawa Indonesia ke final Piala AFF dan lolos ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia, menjadi bukti nyata peningkatan performa Garuda di bawah tangan dinginnya. Rumor kepulangan Shin ini semakin diperkuat oleh pernyataan salah satu petinggi PSSI yang enggan disebutkan namanya. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa federasi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama kembali dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI terbuka untuk siapapun yang memiliki visi besar untuk sepak bola Indonesia. Coach Shin adalah sosok yang sudah mengenal karakter pemain kita, jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi, ujarnya singkat. Publik sepak bola tanah air pun menyambut rumor ini dengan penuh semangat. Di berbagai platform media sosial, tagar hashtag comeback Shin Tae-yong menjadi trending topik nasional. Banyak penggemar berharap agar sang pelatih bisa kembali memperbaiki performa timnas Indonesia yang dianggap menurun setelah kepergiannya. Beberapa di antaranya bahkan menyerukan agar PSSI tidak lagi bereksperimen dengan pelatih baru, melainkan mengembalikan sosok yang sudah terbukti memahami kultur dan potensi sepak bola Indonesia. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, baik Shin Tae-yong maupun pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Sejumlah analis menilai peluang kembalinya Shin ke Indonesia tetap terbuka lebar, apalagi jika melihat hubungan baiknya dengan para pemain muda, serta dukungan publik yang begitu besar. Namun, faktor negosiasi kontrak dan arah kebijakan federasi akan menjadi penentu utama apakah reuni ini benar-benar terjadi atau hanya sekadar wacana media. Apapun hasilnya nanti, nama Shin Tae-yong sudah terlanjur melekat kuat di hati pecinta sepak bola Indonesia. Sosoknya bukan hanya sekadar pelatih asing, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional yang lama dinantikan. Bila benar ia kembali, publik berharap babak baru timnas Indonesia di bawah asuhannya bisa kembali mengharumkan nama Garuda di kancah Asia. Isu kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia terus menjadi sorotan publik. Setelah rumor awal muncul mengenai adanya pendekatan dari pihak federasi, kini sejumlah pemain dan analis sepak bola Asia mulai buka suara. Mayoritas dari mereka menyambut positif kemungkinan kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut ke skuad Garuda. Beberapa pemain yang pernah dilatih Shin mengaku bahwa mereka sangat merindukan sosok pelatih yang tegas namun adil itu. Salah satunya Asnawi Mangkualam yang sempat menjadi kapten tim, di bawah kepemimpinan Shin. Coach Shin itu bukan hanya pelatih, tapi juga sosok ayah bagi kami. Ia tahu kapan harus keras, kapan harus memotivasi. Kalau dia kembali, saya yakin semangat tim akan hidup lagi, ujar Asnawi dalam wawancara bersama salah satu media olahraga nasional. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menilai bahwa kembalinya Shin akan mempercepat proses regenerasi timnas. Banyak pemain muda berkembang karena Coach Shin percaya pada kemampuan kami. Ia membawa disiplin ala Korea yang sangat dibutuhkan di sini,
Kalau benar beliau kembali, itu kabar luar biasa, tuturnya. Dari sisi analis, komentar datang dari Park Sung-hoon, seorang pengamat sepak bola Asia asal Korea Selatan. Ia menilai langkah PSSI untuk membuka peluang bagi Shin Tae-yong merupakan keputusan yang tepat. Indonesia adalah proyek besar yang belum selesai bagi Shin. Ia membawa perubahan fundamental di sana dari taktik, pola latihan, hingga mental pemain. Saya yakin dalam 2 tahun ia bisa membawa Indonesia bersaing di level Asia, ujarnya melalui kanal KBS Sports. Hal senada diungkapkan analis sepak bola ASEAN, Tony Mokhtar dari Malaysia Football Insider. Ia menyebut bahwa kehadiran Shin memberi efek domino pada sepak bola Asia Tenggara. Ketika Shin Tae-yong melatih Indonesia, seluruh kawasan mulai menaruh perhatian pada cara mereka bermain. Jika dia kembali, saya yakin Indonesia akan kembali jadi kekuatan utama di ASEAN, jelasnya. Di media sosial, dukungan publik juga semakin meluas. Tagar, kembalikan Shin Tae-yong dan Garuda. Butuh Shin menduduki posisi teratas trending di X, Twitter. Ribuan komentar netizen menyerukan agar PSSI segera melakukan negosiasi serius. Tak sedikit pula yang membandingkan kinerja pelatih pengganti dengan era kejayaan Shin, yang dianggap lebih berani, disiplin, dan penuh strategi. Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak, sinyal positif tampaknya mulai terlihat. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa perwakilan PSSI dan agen Shin Tae-yong telah menjadwalkan pertemuan tertutup di Jakarta dalam waktu dekat. Jika kesepakatan tercapai, besar kemungkinan Shin akan kembali memimpin Garuda di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Apabila rumor ini terbukti benar, maka kembalinya Shin Tae-yong bisa menjadi momentum kebangkitan baru bagi timnas Indonesia. Publik sepak bola nasional berharap pelatih yang dikenal disiplin dan penuh visi itu mampu melanjutkan fondasi yang sudah ia bangun, membawa Garuda terbang lebih tinggi, dan menatap panggung dunia dengan percaya diri. Menurut laporan eksklusif dari beberapa media olahraga Korea Selatan seperti Chosun Biz dan KBS Sports, Shin Tae-yong merasa bahwa kegagalannya di periode sebelumnya bukan karena kualitas pemain, melainkan karena kurangnya dukungan sistemik dari federasi. Ia disebut enggan kembali jika tidak ada jaminan perubahan dalam struktur dan manajemen tim nasional. Sumber tersebut menyebutkan setidaknya 4 syarat utama yang diajukan Shin Tae-yong kepada PSSI. Kebebasan penuh dalam menentukan staf pelatih dan pemain. Shin menegaskan bahwa ia tidak ingin ada intervensi dari pihak luar, baik pengurus maupun sponsor, dalam urusan pemanggilan pemain. Saya ingin melatih tanpa tekanan politik. Pemain dipilih berdasarkan performa, bukan kedekatan, ujar Shin seperti dikutip media Korea. Perbaikan fasilitas latihan dan infrastruktur timnas. Ia menilai fasilitas latihan di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Dalam proposalnya, Shin meminta adanya modernisasi pusat latihan, termasuk alat recovery, lapangan cadangan, dan sistem analisis data pemain. Kalau mau ke level dunia, fondasi harus kuat. Kita tidak bisa terus latihan di tempat yang seadanya, tegasnya. Kontrak jangka panjang minimal 3 tahun dengan target realistis. Shin tidak ingin mengulang pengalaman sebelumnya di mana kontraknya sering diperpanjang pendek-pendek dan dibayangi ketidakpastian. Ia menginginkan kontrak baru yang jelas, membangun tim hingga Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 dengan evaluasi tahunan yang transparan. Keterlibatan langsung dalam program pembinaan usia muda. Shin Tae-yong percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada pada generasi muda. Ia ingin punya hak penuh untuk membentuk struktur pelatih di level U19 dan U23 agar filosofi permainannya bisa berlanjut ke jenjang senior. Saya ingin sistem yang berkesinambungan, bukan proyek sesaat. Demikian bunyi salah satu poin dalam proposalnya. Itulah keempat syarat utama yang diminta sang juru taktik dari Korea Selatan itu. Menariknya, seorang pejabat PSSI yang enggan disebut namanya membenarkan adanya komunikasi intens dengan pihak Shin. Benar, kami sudah berhubungan dengan manajemen beliau, tapi tentu masih dalam tahap awal.
Semua opsi terbuka, termasuk meninjau kembali sistem kerja federasi, katanya singkat. Sementara itu, analis politik olahraga nasional, Arief Wibowo menilai bahwa tekanan publik dan sponsor bisa menjadi faktor penting dalam keputusan PSSI kali ini. Jangan lupa, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi figur global. Sponsor besar seperti apparel dan broadcaster juga melihat popularitasnya. Ada tekanan ekonomi dan citra yang besar jika PSSI menolak kembalinya dia, ujarnya. Arief juga menilai bahwa syarat-syarat yang diajukan Shin cukup masuk akal jika Indonesia ingin melangkah ke level yang lebih tinggi. PSSI harus berani berubah. Kalau mereka tetap konservatif dan penuh intervensi, pelatih sekelas Shin pasti enggan kembali. Tapi jika federasi serius memperbaiki diri, kembalinya Shin bisa jadi titik balik sejarah sepak bola kita. Tambahnya. Kini, semua mata tertuju pada pertemuan tertutup antara perwakilan Shin Tae-yong dan petinggi PSSI yang dikabarkan akan berlangsung di Jakarta minggu depan. Jika kesepakatan tercapai, publik bisa menyaksikan reuni besar antara pelatih yang dicintai rakyat dan tim nasional yang sedang haus prestasi. Dan bila itu terjadi, bukan tak mungkin Garuda akan kembali terbang tinggi. Lebih disiplin, lebih tajam, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan apakah Shin Tae-yong benar-benar akan melatih timnas lagi? Kita doakan semoga saja itu benar-benar terjadi.